Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan melanjutkan dari pertemuan kemarin. Kemarin kita bicara tentang ontologi ilmu. Sekarang kita akan bincang-bincang dan membahas sedikit sebagai pengantar, apa sih itu epistemologi ilmu? Ini sering kita kenal, juga sering kita bicarakan, dan istilah ini sudah akrab di telinga kita, terutama dalam kajian-kajian filsafat ilmu. Kita akan lihat sebenarnya apa sih itu epistemologi keilmuan itu, dan kenapa ini penting dipahami oleh para pemikir, juga oleh para mahasiswa, dan ini menjadi landasan untuk mencapai sebuah ketentuan kebenaran itu di mana. Lalu kenapa itu dianggap benar? Kenapa teori ini dianggap benar? Kenapa informasi ini dianggap benar? Kenapa konsep ini dianggap benar? Makanya di sini, di bahasan kita kali ini, kita akan melihat seberapa jauh sebenarnya epistemologi ilmu ini dapat kita gunakan terutama sebagai pengantar dalam kajian filsafat ilmu. Kita akan lihat epistemologi ini kan sebenarnya diperkenalkan oleh seorang filsuf ya yang namanya Ferrier tahun 1854. Dan ini epistemologi ini sangat sekali berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti apa sih yang membuat kebenaran itu terjustifikasi dengan benar? Lalu apabila orang mengatakan seseorang itu mengetahui sesuatu, sebenarnya seperti apa dia mengetahui itu? Dan yang pertanyaan yang mendasar dalam epistemologi ini adalah bagaimana kita tahu bahwa kita tahu? Ini sesuatu yang perlu kita perhatikan, bagaimanakah kita tahu bahwa kita tahu. Nah, istilah-istilah ini sangat melekat sekali dalam kajian epistemologi. Kita akan lihat juga bahwa secara bahasa, epistemologi itu kan berasal dari bahasa Yunani, epistem, yang berarti pengetahuan, atau di bahasa Inggris itu knowledge, dan logos itu berarti penjelasan atau ilmu. Berarti dapat kita katakan bahwa epistemologi itu kan the theory of knowledge, teori pengetahuan. Nah, secara istilah ini sangat kenal, sangat kentara sekali di kajian filsafat ilmu karena ia merupakan cabang filsafat ilmu yang membahas mengenai hakikat ilmu atau ilmu tentang pengetahuan itu. Terutama bukan knowledge saja, tetapi di sini adalah ilmu pengetahuan yang sifatnya ilmiah. Jadi dalam bahasa Inggris, epistemology ini adalah filsafat yang berhubungan dengan pengetahuan. Dan kita juga bisa melihat berbagai rujukan-rujukan penting mengenai definisi epistemologi ini. Kita bisa melihat juga misalkan di bahasa kita, yang itu disepadankan dari bahasa Inggris bahwa epistemologi itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cabang ilmu filsafat tentang dasar dan batas. Dasar dan batas, sehingga ini dapat dimaknai bahwa epistemologi itu adalah bagian ataupun cabang filsafat yang mempelajari tentang terjadinya pengetahuan, bagaimana kita tahu bahwa kita tahu, juga bicara mengenai sumber pengetahuan, bersumber dari mana pengetahuan kita tentang itu. Lalu juga kita membahas asal mula pengetahuan, dari mana asalnya teori ini terbentuk. Juga ada batasan, setiap ilmu kan punya batasan masing-masing. Ada metode juga kebenaran pengetahuan. Dan dari beberapa aspek inilah sebenarnya yang menjadi bahasan pokok dalam epistemologi. Sehingga kalau kita lihat misalkan saja, kita ada di matematika misalkan saja, kita tahu bahwa 3 tambah 3 itu 6. Tetapi kita juga harus tahu cara mengetahui bagaimana menambahkan 3 angka lagi. Misalkan saja kita tambahkan 4 atau tambahkan simbol matematika yang lain. Nah, ketika kita memahami bahwa 3 tambah 3 di kajian epistemologi yang itu berarti teori tentang pengetahuan itu, maka akan muncul di benak kita kenapa kita tahu 3 tambah 3 itu 6.
Kenapa 3 tambah 3 itu 6? Teori pengetahuannya. Lalu kita berpikir mengapa kita tahu bahwa 3 tambah 3 itu 6? Berarti ini merujuk kepada asal mula pengetahuan itu muncul, juga bagaimana caranya kita tahu bahwa 3 tambah 3 itu 6. Makanya untuk memahami epistemologi ini, kita harus melihat juga kajian-kajian mengenai hal yang berhubungan dengan sumber. Ada beberapa pemikir, kita bisa melihat rujukan-rujukan penting mengenai sumber-sumber pengetahuan ini. Kita akan lihat misalkan saja di situ ada rasionalisme, ada empirisisme, ada positivisme. Nah, 3 aliran inilah yang banyak sekali mempengaruhi pemikiran teori pengetahuan. Lihat satu saja misalkan di rasionalisme. Rasionalisme ini kan aliran filsafat yang mereka lebih memungkinkan akal pikiran sebagai sumber pengetahuan. Berarti kalau 3 tambah 3 itu 6, maka pernyataan logisnya itu yang mereka terima, yang mereka akui. Sehingga mengandalkan akal pikiran 3 tambah 3 itu 6, itulah menjadi sumber pengetahuannya. Dan di aliran inilah filsafatnya itu, kebenaran itu hanya diperoleh melalui pembuktian logika. Jadi 3 tambah 3 itu adalah 6. Logikanya, kalau kita ada kumpulan benda 3, lalu ada lagi 3, kita jumlahkan menjadi 6. Berarti itu ada pembuktian kelogisannya. Dan itulah butuh sesuatu, pembuktian logis itu sesuatu yang berhubungan dengan fakta. Jadi sumber pengetahuan di aliran ini adalah berasal dari akal pikiran dan harus rasional. Kita melihat misalkan di perkuliahan, di pembelajaran, kita ada beberapa tahapan untuk membuktikan logisnya sebuah teori. Itu ada mengamati observable, bagaimanakah observable ini, objek itu dapat diamati dengan baik, lalu kumpulkan datanya, lalu tentukan hipotesisnya, lalu uraikan datanya, lalu tarik kesimpulan. Dan tokoh yang paling populer di aliran rasionalisme ini adalah René Descartes. Dia meninggal pada tahun 1650. Itu sebagai salah seorang filsafat, pemikir-pemikir filosof modern. Kita mengenal ungkapan yang terkenal ya, cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Dan walaupun menghasilkan temuan yang cukup menarik di dalam sejarah pemikiran filsafat ketika itu, tetapi ada juga kecaman di beberapa pemikir tokoh yang itu dianggap eksponen atau berulang-ulang. Lalu René Descartes inilah yang nanti membangkitkan pemikiran di barat, dan dia menyatakan secara jelas bahwa kebenaran itu adalah tindakan akal. Karena dengan rasio, seseorang itu dapat mencapai kebenaran, dan ia tidak boleh mempercayai sesuatu yang di luar rasio manusia. Maka untuk mencapai kebenaran ini, itu diperlukan ide-ide, ide pemikiran, ide-ide pemikiran, ide-ide tentang konsep, ide-ide tentang bagaimanakah kita mengetahui sesuatu. Yang kedua, kita mengenal namanya aliran empirisme. Empirisme inilah agak beda dengan pemikir pertama yang ada di rasionalisme. Empirisme ini mendasarkan pengetahuannya bahwa pengetahuan manusia itu diperoleh melalui pengalaman. Dan pengalaman itu tentu berdasarkan indera. Nah, indera ini yang diperoleh dari alam empiris dan terkumpul dalam diri manusia sesuai isu pengalaman. Kita melihat bagaimanakah tahu misalkan gula itu manis bukan karena pernyataan logis, tetapi karena kita mengindra langsung pada gula itu dan dirasakan manisnya, dikecap melalui lidah kita rasanya manis. Itu agak beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi mengandalkan pemikiran yang rasional, tetapi empirisme itu mengandalkan pada pengalaman yang ada di lapangan. Makanya terkait hal ini, kita mengenal ada beberapa tokoh yang sangat populer. Misalkan saja ada David Hume, atau orang David Hume ya, mohon maaf, David Hume, ada John Locke. Nah, John Locke inilah
yang menjadikan dasar empirisisme itu menjadi sebuah proses berpikir. Dia nulis buku terkenal namanya The Essay Concerning Human Understanding. Dia menyusun sebuah premis utama bahwa pengetahuan itu diperoleh melalui pengalaman. Dan ini sangat bertentangan sekali dengan ide bawaan sebagai sumber pengetahuan. Dan ia juga pasti karena tidak sesuai dengan ide bawaan, dia akan menolak pandangan-pandangan bahwa pengetahuan itu berawal dari ide bawaannya. Pengalaman itulah yang kira-kira nanti kita bisa petakan menjadi sesuatu yang bisa membedakan mana sisi pembuktian logis dan mana sisi pembuktian pengalaman. Dan di log inilah, pemikiran log inilah nanti pengalaman yang sifatnya sensation itu adalah al-idrak al-hissi dalam bahasa Arabnya, dan juga ada nanti reflection, pengalaman batin. Dua sisi ini yang mereka kembangkan di aliran empirisme yang menjadi bahan dasar pola pikir empirisisme ini yang hingga saat ini ada juga kelompok yang mempertahankan seperti itu. Kita juga lihat misalkan saja ada David Hume. David Hume juga meneruskan tradisi empirisismenya. David Hume dia berpendapat bahwa ide itu adalah salinan kopi dari esensi sederhana. Jadi ide itu yang ada di pikiran kita itu hanya salinan saja dari sisi apa yang kita alami. Kita tahu tentang kuda, ide tentang kuda, pikiran tentang kuda itu kita dapatkan karena kita punya pengalaman itu. Dan inilah nanti yang David Hume itu menguatkan sebuah asumsi pada empirisisme. Pengulangan-pengulangan dalam pengalaman itu menjadi total pengalamannya. Jadi kalau kita melihat objek yang dilihat hanya satu aspek saja, semakin berulang dia lihat aspek yang lain itu menjadi total pengalamannya, itu jadi pengetahuan yang total. Tapi kadang-kadang ya kalau pola pikir seperti itu sepertinya skeptisisme akan muncul karena ia hanya mengakui hasil dari indera kan. Jadi yang dianggap dari sisi akal pikiran itu tidak dianggap sebagai sebuah kebenaran gitu. Kita akan lihat dari aliran yang ketiga terkait dengan positivism. Ini positivism inilah yang nanti eh, bahwa kebenaran itu harus terukur lah, kira-kira begitu. Kebenaran itu harus terukur. Kita lihat misalkan di matematika, itu banyaknya itu berapa. Kalau kita lihat misalkan saja kita bandingkan dengan 3 aliran yang tadi, kalau kita tahu bahwa 3 tambah 3 itu 6, dan dibuktikan secara logis 6, itu pasti kelogisannya itu pada sisi rasional. Kita buktikan lagi, orang tidak mungkin tahu 3 tambah 3 itu 6, tanpa ada pengalaman ketika melihat objek di lapangan, objek di luar dirinya, dia melihat ada 3 objek dikumpulkan pada satu, 3 objek dikumpulkan pada satu, sehingga kalau dijumlahkan menjadi 6. Itu di empirisismenya. Kalau di positivismenya, itu kan 6. 3 tambah 3 itu 6. Logisnya sudah, empirisme 6. Lalu itu disimbolkan dengan angka misalkan saja. Itu juga salah satu sisi dari positivistiknya. Bahwa sesuatu itu harus terukur. Banyaknya itu berapa? Kecilnya itu berapa? Jaraknya itu berapa? Nah, pemikiran tentang positivisme inilah yang nanti akan melahirkan sejumlah cabang-cabang ilmu yang lain, misalkan statistika. Dia pasti mengandalkan sesuatu yang rasional juga terukur. Kalau ada kita mengukur minat belajar itu baik, itu hasilnya 4,5, itu 4,5 itu kan simbol positif fisik dari baik pada kategori itu. Berarti semuanya diukur dengan hal seperti itu. Nah ini positivisme inilah yang digulirkan oleh Auguste Comte itu. Auguste Comte itu kan terkenal ada 3 teorinya tentang perkembangan pemikiran umat manusia.
Yang pertama itu tahap teologis. Jadi manusia itu di tahap ini masih percaya pengetahuan yang mutlak. Pengetahuan manusia itu masih dikuasai tahayul-tahayul, mitologi, sehingga antara subjek dengan objek tidak dibedakan. Antara apa yang tampak di luar dirinya dengan pemahaman dirinya itu tidak dibedakan. Nah, ini yang disebut dengan tahap teologis gitu. Yang kedua ada tahap metafisik. Nah, setelah tahap teologis itu ada tahap metafisik. Di sini sudah mulai penggunaan pemikiran manusia itu diimplementasikan sehingga pemikiran itu didorong untuk memahami dan memikirkan kenyataan walaupun belum membuktikan dengan fakta. Melihat objek tertentu, melihat fenomena alam tertentu, melihat yang lain-lainnya, maka disinilah nanti pemikiran tentang tahap metafisik ini akan diwarnai dengan pemikiran manusia sudah berusaha untuk memahami walaupun tidak dibuktikan dengan fakta. Yang ketiga inilah yang berhubungan dengan positivisme itu, yaitu tahap positivistik ini. Itu pemikiran manusia menemukan teori konsep lewat hukum-hukum, juga saling hubungan lewat fakta. Jadi fakta misalkan saja itu ada kenyataan di pasar, di ekonomi, harga cabai mahal karena jumlah cabai di pasaran sedikit. Ketika kita melihat di pasar jumlah cabai itu benar mahal dan ternyata pasokan sedikit, berarti terbukti secara nyata. Lalu bedakan lagi ketika cabai murah, pasokan di lapangan, di pasar itu banyak. Itu juga terbukti secara nyata. Nah, sudah kita gabungkan menjadi sesuatu pernyataan yang logis dan itu dijadikan sebuah sumber pengetahuan bagi pembentukan teori yang atau di ekonomi. Jadi ketika permintaan banyak, sementara barang sedikit, maka harga akan mahal. Tapi sebaliknya, harga akan murah jika permintaan sedikit, sementara penawaran banyak. Itu kan ada hubungan konsep dengan fakta-fakta. Kata Gus Comte, pengetahuan manusia itu nanti akan lebih berkembang lagi, dan itu bisa dibuktikan lewat fakta. Positivisme dalam pandangan dia itu kan bagaimana cara memahami dunia lewat sains. Nah, ini kan kata kunci kita sains. Jadi seluruh tingkatan ini dari mulai teologis, metafisik sampai positivistik itu sangat tergantung sekali pada setiap tahapan-tahapan berpikir yang ada pada diri manusia. Nah, orang-orang yang menganut paham positivisme ini meyakini bahwa sebenarnya ada sedikit perbedaan, tidak terlalu besar, tidak terlalu jurang yang besar antara ilmu sosial dengan ilmu alam. Karena memang masyarakat dan sosial itu selalu berjalan menurut aturan-aturan tertentu, demikian juga alam. Nah, jadi kalau kita ingin memahami berbagai hal mengenai epistemologi inilah, bagaimanakah pemikiran rasionalisme, bagaimanakah pemikiran empirisisme, kita juga akan mengenal pragmatisme. Pragmatisme ini kan punya pemikiran bahwa manusia itu ketika memikirkan sesuatu, itu pasti menurut tindakannya. Jadi kebenaran pengetahuan itu selalu dikaitkan dengan manfaat bagi sarana perbuatan. Seseorang melakukan sesuatu, itu pasti ada dorongan apakah dia berguna atau tidak. Jadi kebenaran pengetahuannya itu dilakukan dengan perbuatan yang terencana. Nah, kadang-kadang kan kita mengenal ada orang yang sifatnya pragmatis gitu kan. Sesuatu yang dilakukan itu, dia harapkan langsung tercapai tanpa berpikir. Dia melakukan sesuatu ingin langsung tercapai tanpa berpikir yang panjang. Tapi kadang-kadang kan kebenarannya meleset gitu. Nah, aliran ini kan dipelopori oleh beberapa orang. Itu ada John Dewey, ada Charles Sanders Peirce gitu kan. Ada juga William James gitu. Ya, tiga pemikir inilah yang sangat berpengaruh besar terhadap bentukan-bentukan teori yang ada pada aliran pragmatisme ini. Baik, itu kira-kira. Jadi kalau kita ingin memahami tentang
Epistemologi, kata kuncinya itu adalah epistemologi adalah teori pengetahuan. Dia akan bicara asal mula pengetahuan, dia akan bicara sumber pengetahuan, dan dia akan bicara cara pengetahuan. Dan inilah salah satu cabang filsafat yang memang terus bergulir gitu, terus berkembang seiring dengan perkembangan-perkembangan yang ada di dunia keilmuan. Tapi kebanyakan referensi itu selalu memberikan penjelasan, ada sisi di epistemologi ini ada aliran rasionalisme, ada aliran empirisisme, ada juga positivisme, ada juga pragmatisme. Sekian, tetap sehat dan juga semoga kita dikuatkan untuk selalu berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.